Api yang tak pernah padam, asal-usul tradisi pawai obor di Indonesia. Cahaya di tengah gelap. Sebelum listrik menyentuh atap-atap rumah rakyat jelata, malam di desa-desa Indonesia hanya disinari cahaya bulan dan bintang. Namun, saat awan menutup langit dan malam makin pekat, manusia tetap berjalan, berbekal obor. Obor bambu, sederhana, dibuat dari batang bambu tua yang diisi minyak tanah, diberi sumbu kain dari perca lusuh. Tapi obor itu bukan sekadar alat bantu pandang. Ia simbol. Di desa kecil di lereng Gunung Merapi, seorang kakek pernah berkata kepada cucunya, "Nak, cahaya obor ini bukan cuma untuk melihat jalan. Ia adalah pengingat bahwa di dunia yang gelap, manusia harus jadi penerang." Kalimat itu lahir dari kebiasaan masyarakat yang setiap malam tertentu, khususnya malam-malam keagamaan seperti malam Nisfu Syaban, malam 1 Muharram, atau menjelang Ramadan, mereka berjalan bersama, membawa obor, bersalawat, berdoa, dan menyatukan hati dalam semangat yang sama. Begitulah tradisi itu lahir, bukan dari dekret pemerintah, bukan dari naskah tertulis, tapi dari kebutuhan manusia akan cahaya, lahir dan batin. Jejak obor di masa kolonial. Di bawah tekanan kolonial Belanda, banyak kegiatan keagamaan dibatasi, terutama yang mengumpulkan massa. Namun, tradisi pawai obor, karena tampilannya sederhana, sering lolos dari pantauan aparat. Dalam diam, masyarakat Nusantara menggunakannya sebagai ruang ekspresi. Di Sumatera Barat, Minangkabau punya kebiasaan, arak api, pada malam hari menjelang hari besar Islam. Di kampung-kampung Aceh, anak-anak lelaki membawa obor mengelilingi Maunasah sambil mengucap takbir. Di Jawa, kelompok santri berjalan dari pesantren ke masjid, membawa obor sambil menyanyikan syair pujian. Di balik nyala obor itu, tersimpan pesan, kita masih hidup, kita masih bersama, dan kita belum tunduk. Masyarakat menyematkan semangat perlawanan dalam pawai sederhana itu. Walau tak mengangkat senjata, langkah kaki mereka di malam gelap jadi tanda bahwa bangsa ini belum padam. Obor Merdeka, 1946 di Yogyakarta. Tepat setahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, situasi negeri ini belum tenang. Di tahun 1946, ibu kota negara pindah sementara ke Yogyakarta karena Jakarta tidak aman. Dalam suasana genting, rakyat Yogyakarta menunjukkan sikap yang luar biasa. Mereka tidak punya senjata, tapi mereka punya semangat. Pada malam 17 Agustus 1946, pemuda-pemuda dari kampung sekitar Tugu Yogyakarta menggelar pawai obor. Mereka menyusuri jalan-jalan gelap, membawa nyala api di ujung bambu, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan meneriakkan "Merdeka". Pawai itu kemudian dikenang sebagai lambang tekad rakyat sipil untuk menjaga semangat proklamasi. Api di ujung bambu itu menyala bukan karena minyak tanah semata, tapi karena keberanian. Obor yang dulunya simbol religius, kini menjelma jadi simbol nasionalisme. Dan sejak saat itu, pawai obor tak hanya soal agama, tapi juga tentang identitas bangsa. Dari masjid ke sekolah. Memasuki era 1960-an, tradisi pawai obor mulai masuk ke sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan Islam. Guru-guru agama melihatnya sebagai cara efektif mengajarkan sejarah Islam dan kebersamaan dalam masyarakat. Di Desa Cikoneng, Jawa Barat, guru madrasah bernama Ustaz Mahmud setiap tahun mengadakan lomba pawai obor bagi murid-muridnya. Mereka bukan hanya membawa obor, tapi juga membawa poster-poster bertuliskan pesan moral, sholat tepat waktu, hormati orang tua, bangga jadi muslim. Anak-anak membuat obor sendiri dari bambu kecil, diwarnai dengan cat air seadanya. Obor buatan tangan itu menjadi karya, bukan hanya alat. Ia mengajarkan kerja keras, kreativitas, dan kebersamaan. Tradisi ini menyebar ke kota-kota besar. Bahkan di Jakarta, Bandung, Makassar, dan Palembang, sekolah-sekolah dasar dan pesantren modern rutin menyelenggarakan pawai obor setiap malam 1 Muharram atau malam takbiran. Akulturasi budaya, Timur dan Barat. Indonesia dikenal karena kemampuannya menyatukan banyak budaya dalam satu semangat. Tradisi pawai obor pun tidak luput dari proses ini. Di Papua, pawai obor berpadu dengan tari-tarian tradisional. Di Bali, meskipun mayoritas Hindu, komunitas Muslim setempat mengadakan pawai obor dengan iringan gamelan Jawa. Bahkan di daerah Toraja, Sulawesi Selatan, obor diarak dalam formasi seperti prosesi adat. Obor yang awalnya hanya simbol religi,
kini jadi jembatan antar budaya. Ia bisa menyatu dengan adat lokal tanpa kehilangan ruhnya. Dari Aceh sampai Merauke, meski nada lagu, irama langkah, dan bentuk obor berbeda, semangatnya tetap sama, bersama menyalakan cahaya di malam yang gelap. Obor dan dakwah sosial. Seiring waktu, pawai obor tak lagi hanya jadi agenda seremonial. Di banyak tempat, kegiatan ini dijadikan ajang dakwah sosial. Di Kampung Keranggan, Temanggung, Jawa Tengah, pawai obor disertai kegiatan penggalangan dana untuk anak yatim. Di Cirebon, ada tradisi membagikan makanan sahur gratis setelah pawai obor malam terakhir Ramadan. Di Jakarta Utara, pemuda masjid menggabungkan pawai obor dengan pembagian Al-Quran dan sembako untuk keluarga duafa. Obor menjadi simbol cahaya, dan cahaya itu diterjemahkan dalam tindakan nyata. Obor bukan hanya dibawa di tangan, tapi juga dinyalakan dalam hati, menyalurkan kepedulian dan cinta kepada sesama. Begitulah tradisi ini terus bertahan, karena ia adaptif, bermakna, dan hidup dalam ruh masyarakat. Menjaga api dalam era digital. Kini, di era digital dan listrik tanpa henti, pawai obor masih tetap menyala. Di beberapa kota, obor bambu diganti dengan lampu LED. Salawat diganti dengan musik Islami modern. Tapi maknanya tetap dijaga. Anak-anak Gen Z tak lagi sekadar berjalan, tapi mereka live stream pawai di media sosial. Beberapa membuat video dokumenter, konten dakwah, hingga kompilasi foto obor indah yang viral di TikTok dan Instagram. Meskipun bentuknya berubah, tradisi ini tetap hidup, karena ia tidak pernah kaku. Ia berkembang bersama zaman, tapi tak melupakan akar. Dan yang paling penting, dalam tradisi ini, generasi baru belajar bahwa di dunia yang makin bising dan cepat, ada nilai yang harus dipelihara perlahan, seperti menyalakan obor dalam gelap, dengan hati-hati, penuh makna. Api yang tak pernah padam. Tradisi pawai obor di Indonesia adalah warisan yang tak tertulis dalam undang-undang, tapi tertanam dalam jiwa bangsa. Ia lahir dari kegelapan malam, tumbuh di bawah tekanan, dan bertahan karena cinta serta kebersamaan. Obor bukan hanya api di ujung bambu. Ia adalah nyala semangat yang diwariskan dari nenek moyang ke cucu. Ia menembus batas agama, budaya, zaman, dan teknologi. Dan selama masih ada hati yang ingin menyalakan cahaya, selama itu pula pawai obor akan terus ada. Karena ini bukan hanya tentang tradisi. Ini tentang jiwa Indonesia yang tak pernah padam.